有意思。道兄，跟我们所用的道符完全不一样，居然是由一种奇异纹路组成。相隔无尽岁月，若是你我就此一别，七眼睛，再也见不到。辛苦的朋友。来，教君王驾临。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-212. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao berhadapan melawan monster mata yang tiba-tiba saja muncul. Monster mata ini singkatnya berasal dari wilayah yang jauh dan dirinya datang untuk menghancurkan wilayah dari 3000 provinsi, yaitu wilayahnya Shihao. Dan singkatnya Shihao bertarung melawan monster mata itu dan Shihao bisa memenangkan pertarungan karena adanya sebuah senjata juga yang tertinggal di monster mata itu, yaitu senjata tombak. Yang senjata tombak itu meledak mengakibatkan monster mata itu hancur. Dan kemarin Shihao melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya Shihao tiba di sebuah wilayah berkabut yang di sana merupakan wilayah dari hutan bambu ungu. Dan di sana Shihao pun bertemu dengan orang-orang baru dan orang-orang baru itu dikagumi oleh Shihao karena mereka merupakan orang jenius, dan orang-orang itu mengajak kepada Shihao pergi ke tempat dari perkumpulan para jenius. Dan Shihao menerimanya. Shihao pun ikut bersama mereka ke tempat perkumpulan para jenius sampai mereka pada akhirnya bertemu dengan ular raksasa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan perjalanan Shihao bersama dengan para rombongan jeniusnya pergi ke tempat dari perkumpulan jenius, yang di tengah perjalanan mereka melihat para jenius lainnya yang adanya seekor naga yang bernama Zhao Bao yang juga akan ikut bergabung dalam perkumpulan tersebut. Dan tak lama kemudian adanya Raja Enam Dao yang muncul juga, yang di sana pun para teman-temannya Shihao mengagumi Raja Enam Dao karena ia merupakan orang yang paling hebat di antara mereka semua dan juga paling jenius, serta ia membawa sebuah artefak kuno yang berupa sebuah disk artefak, yang disk artefak tersebut merupakan harta paling berharga yang dimiliki oleh Raja Enam Dao, dan juga mereka semua mengagumi Raja Enam Dao. Shihao yang melihat artefak disk yang dibawa oleh Raja Enam Dao mengagumi artefak itu seperti Shihao pernah melihatnya di suatu tempat. 那轮回盘莫非原本是他的？轮回盘，6道，一定可以的。6道轮回邪王，真怕他太过投入。 Dan tak lama kemudian adanya juga seorang master yang bernama Master Wenzhou yang merupakan pemilik dari lonceng tak berujung. Mendengar hal itu membuat Shihao cukup kaget karena pemilik dari lonceng tak berujung merupakan orang yang dulunya pernah bertarung melawan Willow. Dan di sini pun Shihao semakin tertarik dengan asal-usul dari mereka semua karena keberadaan mereka semua baru diketahui oleh Shihao. Lalu pun Shihao bersama dengan para rombongannya melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat pertemuan. Dan setelah mereka sampai di tempat pertemuan, mereka pun disambut oleh seorang anak kecil, yang dimana anak kecil ini merupakan pelayan dari tempat pertemuan. Dan anak kecil itu mengatakan bahwasanya karena sekarang para jenius lainnya yang masih belum berdatangan dan juga berkumpul membuat mereka harus menunggu beberapa waktu lagi. Dan di sini si anak kecil itu menyarankan kepada mereka untuk saling mengobrol dengan para jenius lainnya untuk mencari pengalaman mereka. Dan setelah itu pun si bocah tersebut pergi meninggalkan mereka. Dan di sana juga adanya binatang-binatang yang mengantarkan makanan kepada mereka, yaitu berupa buah-buahan. 龙于大道，
Di sini Shihao merasakan kedamaian di tempat ini yang belum pernah Shihao rasakan, berbeda dengan dunia luar yang penuh ancaman dari berbagai pihak, membuat Shihao merasa nyaman di tempat ini dan Shihao seperti tidak ingin pergi meninggalkan tempat ini. Namun di sana Shihao juga mendengarkan para jenius lainnya yang mereka saling mengobrol membicarakan mengenai pembelajaran mereka masing-masing. Tetapi dalam obrolan tersebut Shihao entah mengapa tidak bisa mengerti perkataan mereka semua, seperti mereka semua membicarakan sesuatu yang rumit. Temannya Shihao yaitu pria berpedang bertanya kepada Shihao kenapa Shihao diam saja dan tidak mengobrol dengan anggota lainnya. Shihao merendah dengan mengatakan kalau pemahamannya masih kurang dan dirinya tidak tahu harus mau membicarakan apa. Shihao merasa lebih baik dirinya mendengarkan perkataan orang-orang ini saja. Tetapi sang pemuda berpedang menjawab bahwasanya Shihao terlalu meremehkan dirinya sendiri dan bertanya pemahaman seperti apa yang telah dipahami oleh Shihao. Shihao pun menjawab kalau ia telah menguasai dari 3 untaian energi mortal. 有意思，道兄，跟我们所用的道符完全不一样，居然是由一种奇异纹路组成。 Yang di sini sang pria berpedang melihat Shihao pun merasa cukup aneh karena di sini ia baru pertama kali melihat energinya Shihao dan ia merasa energinya Shihao sangat berbeda dengan mereka semua. Dan di sana pun wanita Phoenix juga memberitahu kepada Shihao bahwasanya ia juga menguasai 3 untaian energi seperti Shihao. Tetapi penguasaan energi mereka ada yang beda karena untaian energi yang dimiliki oleh si gadis Phoenix merupakan untaian energi yang ia rangkai dari kekuatan alam. Shihao yang mendengar itu juga pernah mendengar dari Little Immortal King bahwasanya bisa seseorang melakukan penguntaian energi Tau untuk bisa mendapatkan untaian energi immortal seperti Shihao. Dan Shihao meyakini bahwasanya gadis Phoenix ini melakukan cara yang sama. Dan setelah itu pun Shihao bersama dengan gadis Phoenix tersebut mereka berdua melakukan pelatihan, yaitu dengan mereka berdua yang melakukan pertarungan di dunia internal. 在这里虽也是高手， Yang pertarungan ini adalah untuk belajar, yaitu bertukaran pengalaman. Singkat cerita, anak kecil pengurus sebelumnya kembali ke tempat mereka dan di sana pun ia menyampaikan pesan dari Master Wenzhou dan juga Master 6 Raja Dao mengenai sebuah pemahaman yang sedang mereka pikirkan. Dan singkatnya setelah menyampaikan hal tersebut, temannya Shihao yaitu pemuda berpedang sedikit membuat lelucon yang membuat Shihao pun merasa nyaman dengan tempat ini karena tempat ini yang sangat santai. Dan kemudian pun kita langsung berpindah dengan time skip, yaitu dengan Shihao yang telah menjalani hidup bersama dengan mereka semua dalam waktu yang sangat lama. Dan pada suatu hari diperlihatkan dengan Shihao yang bertarung melawan pemuda berpedang yang pada akhirnya dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Shihao. 相隔无尽岁月，若是你我就此一别。 Tetapi setelah itu tiba-tiba saja pemuda berpedang, wanita Phoenix dan juga wanita binatang cilin mereka semua berkumpul di hadapan Shihao bersama dengan orang-orang lainnya dari perkumpulan jenius sebelumnya. Dan di sini tiba-tiba saja mereka semua memberikan ucapan perpisahan kepada Shihao, mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Seketika pun mendengar itu membuat Shihao menjadi sangat kaget karena tiba-tiba saja mereka mengatakan kata-kata perpisahan seakan mereka ingin pergi ke tempat lain. Shihao pun ingin mendapatkan penjelasan dari wanita Phoenix, tetapi setelah itu tiba-tiba saja wilayah di tempat mereka ditutupi oleh kekuatan kegelapan. Yaitu adanya sebuah kekuatan kegelapan yang berada di atas awan. Dan setelah itu pun mereka semua tiba-tiba saja maju menyerang kekuatan kegelapan tersebut, yang dalam sekali serangan tak disangka kekuatan kegelapan itu dapat menghabisi para anggota jenius yang berada di wilayah bambu ungu. Shihao yang melihat ini merasa kesal dan ikut membantu mereka untuk menghadapi kekuatan kegelapan, tetapi Shihao entah mengapa tidak bisa menyentuh kegelapan tersebut, membuat Shihao menjadi kebingungan kenapa dirinya tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Dan setelah itu pun adanya Raja 6 Dao bersama dengan Master Wenzhou yaitu pemilik dari lonceng tak berujung ikut melakukan penyerangan melawan kekuatan kegelapan tersebut, yang di sini tampak kedua master ini juga kewalahan. Untuk
itu teman-temannya Shihou mereka juga masih bertarung melawan kekuatan kegelapan, tetapi dalam pertarungan itu wanita kecil yang memiliki binatang cilin putih terkena serangan kegelapan yang membuat ia terjatuh, dan Shihou pun dengan segera menolong wanita kecil tersebut. Tetapi di saat Shihou yang meraih tangan wanita itu, tiba-tiba saja Shihou tidak bisa menyentuhnya, membuat wanita itu pun terjatuh dengan sangat keras. Shihou pun dengan segera menemui wanita kecil tersebut, dan di sana pun wanita kecil memberitahu kepada Shihou bahwasanya ini merupakan perpisahan yang mereka maksud, bahwasanya mereka semua tidak akan bisa lagi untuk saling bertemu. Shihou yang masih belum memahami situasi ini berteriak untuk meminta penjelasan kepada mereka semua. Sang pria berpedang juga tampak terjatuh akibat serangan kegelapan, dan di sana pun sang pria berpedang menjelaskan kepada Shihou bahwasanya apa yang sekarang Shihou lihat merupakan kenangan masa lalu dari kenangan mereka dulu, yang dimana Shihou telah terpilih untuk melihat kenangan masa lalu mereka melalui rekaman ingatan, yaitu kejadian yang telah dialami oleh para penduduk di wilayah ini, yaitu mendapatkan serangan kegelapan, dan sang pria berpedang memberitahu bahwasanya Shihou nanti di masa depan juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Yaitu mendapatkan serangan kegelapan, dan sang pria berpedang meminta kepada Shihou untuk mempersiapkan dirinya sendiri menghadapi ancaman yang sama, karena pria berpedang dan semua orang yang berada di wilayah ini tidak ingin Shihou mengalami nasib yang sama seperti mereka semua, yaitu dimusnahkan oleh kekuatan jahat. Yang pertarungan terjadi di antara mereka semakin sengit melawan makhluk jahat, dan juga semua orang di sana termasuk wanita Phoenix mengatakan ulang perkataan mereka kepada Shihou, yaitu menyuruh kepada Shihou untuk selalu mengingat kejadian ini. 只是营造过 自过去出手将你拉进来。几位大人们法 Shihou menjawab kalau ia akan mengingat kejadian ini dan dirinya tidak akan membiarkan kejadian yang sama terjadi kepada orang-orang di zaman sekarang. Dan juga Shihou mengatakan kalau ia akan balas dendam atas kematian semua orang di sini kepada para makhluk jahat ini jika nantinya para makhluk jahat telah menyerang pada zamannya Shihou. Singkatnya, pertarungan itu pun pada akhirnya telah berhenti dengan Shihou diperlihatkan semua teman-temannya tewas akibat serangan makhluk jahat tersebut. 亲眼见，再也见不到。 Dan juga setelah itu Shihou mendapatkan penglihatan nyata yang dimana ternyata tempat selama ini yang dianggap Shihou indah, ternyata tempat itu sekarang telah menjadi sebuah reruntuhan kuno yang membuat seketika Shihou menangis karena Shihou telah merasa kehilangan teman yang telah membuat dirinya merasa nyaman. Setelah itu Shihou memberikan penghormatan kepada tempat kuno tersebut, dan lalu Shihou pun berjanji kalau dirinya akan balas dendam kepada para makhluk jahat yang telah memusnahkan para orang-orang terdahulu. Dan lalu pun Shihou pergi dari sana. Dan setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihou yang melanjutkan petualangannya. Tetapi di tengah petualangan itu tiba-tiba saja Shihou mendapatkan serangan, yang dimana serangan ini berasal dari para pribumi dari kota kuno. Tetapi mereka menyerang Shihou dengan alasan yang tak jelas. Tetapi sebenarnya mereka menyerang Shihou karena mereka yang dikendalikan oleh kekuatan jahat dari era kuno, yang untungnya nantinya Shihou akan bisa mengalahkan mereka semua dan Shihou bisa selamat dari serangan para pasukan tersebut. Singkatnya Shihou melanjutkan perjalanannya sampai tiba di sebuah perkotaan, yang di sana Shihou akan bertemu dengan Tianhu, dan selanjutnya Shihou kembali ke tempat dari wilayah bambu ungu, dan di sana Shihou kembali bertemu dengan binatang cilin putih, dan Shihou merasa kasihan kepada binatang cilin putih itu, ingin mengajak kepada binatang cilin putih ikut bersamanya, tetapi binatang cilin putih tak mau. Dan selanjutnya pun kita kembali lagi melihat Shihou yang bersama dengan Tianhu pergi ke tempat dari wilayah kuno, dan di sana mereka kembali lagi mendapatkan serangan dari para pasukan dari ancient kuno, dan tampak juga adanya sosok pria berambut putih yang memiliki aura kegelapan yang bernama Lomu akan menjadi musuh utama mereka, yang untungnya pada akhirnya dalam pertarungan tersebut Shihou bersama dengan Tianhu akan bisa mengalahkan mereka semua. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya.
selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Pesan Mimin, video ini merupakan cerita dongeng fiktif yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata, yang hanya bertujuan untuk menghibur semata. Dan kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya di minggu depan besok. See ya! 有意思，道兄，跟我们所用的道符完全不一样，居然是由一种奇异纹路组成。相隔无尽岁月，若是你我就此一别。